Berdoa itu penting. Teman-teman bisa tebakkan. Kalau tema kita di malam hari ini berdoalah, berarti teman-teman boleh tebakkan ya, boleh tulis sebentar di grup atau di status mungkin atau di story. Berdoalah, tanyakan. Sebentar satu dan sila bilang berdoa itu penting. Teman-teman mau lanjutkan seperti apa rangkaian lagi. Kenapa saya bilang gitu? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita malam hari ini. Dari pembacaan doa Yesus untuk murid-muridnya, saya mau katakan untuk kita, tema kita sama-sama berdoa. Teman-teman, tadi saya sudah bagi ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Selesai jalan menyaksikan bahwa Allah itu kasih, Dia sudah membuat mujizat, Dia sudah tolong banyak orang, Dia sudah bangkitkan yang mati. Hal baik apa yang tidak Yesus lakukan? Yesus sudah lakukan semua. Dia sudah dibaptis, Dia sudah lewati pencobaan. Semua itu Yesus sudah lakukan selama ini. Inilah saat terakhir Yesus berdoa. Jangan salah ya, waktu mau makan Yesus berdoa. Mau tolong orang sakit pun Yesus berdoa. Mau kasih bangkit Lazarus pun Yesus berdoa. Makanya tidak sangat heran untuk kita hari ini Yesus yang luar biasa saja, Dia melakukan segala sesuatu, Dia berdoa. Terus siapakah kita melakukan segala sesuatu? Berdoa kerja saja. Kita belajar kita untuk berdoa. Ayat 1 sampai ayat 8 sedang Yesus sedang menjelaskan dirinya sebagai anak kepada Bapaknya. Bapak, permuliaan saya nanti di hadiratmu, karena saya sudah kasih tahu semua orang tentang Engkau, semua orang yang saya cintai. Saya sudah bagikan firman yang ada dalam diri saya kepada orang-orang yang saya jumpai, dan saya juga sudah permuliakan Engkau setiap orang yang saya jumpai. Itu ayat 1 sampai ayat 8. Itu Yesus sedang bicarakan dirinya dengan Bapaknya. Doa pribadi tentang dirinya kepada Bapa. Bagian yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Doa Yesus bagi murid-muridnya. Yang akan temukan di situ dua saja. Peliharalah mereka sebab dunia benci mereka. Jangan ambil mereka dari dunia, tetapi lindungilah mereka dari yang jahat. Itu yang pertama. Pelihara karena dunia ini jahat. Jangan ambil nyawa mereka Tuhan. Ini kan karena Tuhan bilang Tuhan ini mau pergi, Yesus ini mau tinggalkan dunia ini. Jadi dia berdoa seperti punya Bapa, peliharalah mereka. Dunia ini memang jahat, saya saja dibunuh. Dunia ini jahat, tapi Bapa saya minta untuk engkau, peliharalah mereka, lindungilah mereka. Sekalipun kejahatan ini semakin jahat, saya minta lindungilah mereka. Tuhan tidak minta Bapak kasih kematian sudah. Tuhan tidak minta supaya kita baca hari ini terus kita minta kematian. Ketika kita melihat kejahatan yang terjadi, sama sudah Tuhan, sama no. Yang kedua, doa Yesus bagi murid-muridnya, kuduskan mereka dalam kebenaran. Dia minta Bapa supaya pelihara dan lindungi murid-muridnya yang sudah Dia ajarkan firman Tuhan, yang sudah jalan hidup bersama dengan Dia. Dan yang kedua, Tuhan minta, Yesus minta, kuduskan mereka dalam kebenaran. Kebenaran yang mereka lakukan itu Tuhan terus kerjakan kekudusan dalam hidup mereka. Ayat 26 itu adalah doa Yesus bagi orang-orang percaya. Cuma satu saja. Tadi doa Yesus bagi orang percaya itu dua, pelihara dan kudus. Doa Yesus bagi semua orang percaya dari semua orang percaya setelah zaman rasul-rasul, setelah murid-murid itu mereka meninggal, orang-orang percaya yang mendengar dari pemberitaan mereka sampai hari ini adalah hasil dari pemberitaan mereka sampai zaman kita hari ini, sampai zaman anak kita ini masih ada Roh Kudus masih kita bekerja, maka doa itu berlaku untuk kita. Amin. Hanya satu. Ada yang bisa kasih tahu? Yesus bilang, Bapa, buatlah mereka menjadi satu. Itu aja doa. Kalau untuk orang-orang percaya, pelihara mereka, kuduskan mereka. Tapi untuk kita hari ini, semua orang percaya, semua orang yang hidup dalam kasih karunia,
Buatlah mereka jadi satu. Satu yang bicara tentang ajaran firman Tuhan. Ini rahasia yang besar. Dan kita generasi yang saya katakan kita perlu berdoa. Kadang orang bilang, mau kita satu, berarti bersatu. Ayo, kita bersatu kapan? Generasi siang tadi berkata oleh Tuhan, saya pribadi berkata oleh Tuhan. Karena saya orang yang kadang suka bilang begini, itu bersekutu, ayo bersekutu, gabung. Ternyata dari doa Yesus ini satu hal yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan untuk menegur diri saya secara pribadi, bahwa bersatu yang Tuhan maksudkan itu adalah satu dalam pengajaran. Satu dalam ajaran Kristus. Ajaran yang mana? Ajaran daripada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, turun sampai kepada nabi-nabi, turun sampai lagi sampai zaman hakim-hakim, raja-raja, hakim-hakim, masuk ke zaman Tuhan Yesus, masuk ke zaman rasul-rasul, masuk ke zaman kita hari ini. Satu yang dimaksud adalah ajaran hakim-hakim yang mengakui Allah Bapa di surga, mengakui firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Musa dipercayakan melihat pola kerajaan surga itu telah berkembang. Elia dipercayakan untuk melawan nabi-nabi Baal. Ajaran firman Tuhan. Daniel, nabi-nabi banyak, Yesaya. Tuhan mau kita sama. Tidak pegang ini saja, yang ini tidak usah mau. Satu yang Tuhan rindukan, yang Tuhan doakan pada saat itu, dan berlaku kita sampai hari ini, supaya satu dalam ajaran firman Tuhan Alkitab. Jadi kalau kita mau suka baca Mazmur atau Kejadian, kita juga harus siap menerima ajaran Tuhan. Terlalu yang tidak saja ini. Tidak ya? Karena itu kita perlu berdoa supaya pimpinan kita, gembala kita, orang tua kita, supaya Tuhan pakai, Tuhan lengkapi, supaya kita memang Tuhan itu secara total, secara sempurna. Jelas ada pertolongan Roh Kudus. Teman-teman, doa Yesus Bapa, jadikanlah mereka satu dengan cara memandang kemuliaan dan kasih. Ini luar biasa Tuhan Yesus dalam doa dia sampaikan kepada Bapa, tapi dia menolong kita hari ini. Bagaimana supaya kita bisa satu dalam melihat ini ajaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita pandang kemuliaan Tuhan. Apakah saat kita juga mendengar firman Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Allah itu berikan kemuliaan? Ini satu rendah dan satu pegangan kita. Apakah saat kita duduk mendengar firman Tuhan, yang kita punya kerinduan supaya satu kita kenal Bapa, Yesus, Roh Kudus, Allah yang luar biasa ini, kita bisa merasakan kasih Tuhan? Berarti kita ada dalam jalur yang benar. Oke? Berarti doa Yesus itu kita ada di dalam. Oke? Di saat kita mau jadi pribadi satu seperti yang Yesus katakan, mau menjadi orang-orang percaya yang bersatu, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mendengar bahwa Tuhan itu Allah. Bukan melamun, bukan menghayal, tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita paham. Kita berusaha sampai kita mengerti, maka kita dapat melihat kemuliaan dan kasih. Maka kau tidak berwajib itu bersama. Kita akan bersama. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus berdoa seperti itu pada saat itu? Karena dunia tidak kenal. Hello. Zaman Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus anak-anak, orang tidak percaya. Tidak percaya. Yesus Allah yang luar biasa. Karena mereka tidak kenal. Tapi Kristus katakan, aku kenal. Dan orang-orang yang tadi orang-orang percaya, murid-murid, maksudnya murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka tahu bahwa saya itu utusan Engkau. Karena itu saya mau supaya kasih yang kau berikan untuk saya ini tinggal dalam hidup mereka. Kenapa Tuhan minta kasih itu tinggal dalam hidup murid-murid? Supaya mereka melakukan kasih itu. Mereka sampaikan firman Tuhan di
zaman mereka sejarah ini terlahir dalam kitab buku kita ini bukti kasih. Dan Tuhan mau kasih itu tidak hanya tinggal di murid-murid, ketika murid-murid sampai yang firman Tuhan kita dengar kasih Kristus itu pun menjadi milik kita. Teman-teman ini sudah Tuhan saya rindu saya harap kita paham sama-sama berdoa. Kenapa? Karena Yesus pun berdoa dirinya kepada Bapa dan Surga sebagai anak. Karena Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya dan Yesus pun berdoa untuk orang-orang yang percaya. Siapa lagi kita ini? Rugi kalau kita sendiri berdoa untuk diri kita kepada Bapa di surga. Karena Yesus ajarkan itu. Kalau kita percaya sama Yesus, kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Doa terhadap dirinya sendiri kepada Bapa itu poinnya bagi kita adalah kita berdoa diri kita. Oke? Berdoa pekerjaan kita, tugas kita, sekolah kita, harapan kita, minat kita, segala hal pribadi ya. Kenapa saya bilang pribadi? Karena kita pemuda. Kita sudah punya apa namanya? Ya sifat pribadi yang dalam pertemuan itu tanggung jawab. Kita sudah bisa mengurus diri kita sendiri dalam hal bukan menjamin kehidupan kita, tapi urus diri yang jasmani ya. Tidak mau tinggal kosong mama sesama ragu terus. Ya, kita harus bertanggung jawab dengan diri kita, oke? Dan kita memperkenalkan Allah lewat sikap, karena kita pemuda. Kita mau bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang ketika kita jalan di mana orang bisa mengakui bahwa mereka punya Tuhan, bukan hanya sikap tapi bicara betul mereka yang Tuhan. Oke? Itu yang Yesus mau dari setiap pribadi kita. Yang kedua, tadi doa bagi murid-murid saya kasih bahasanya untuk kita adalah berdoa bagi kehidupan rohani, bagi keluarga rohani. Kenapa? Karena nanti yang kedua, yang terakhir itu berdoa bagi orang-orang percaya itu saya tulis ya berdoa bagi semua orang percaya. Jadi poin yang kedua ini spesial untuk orang-orang yang membangun kehidupan rohani. Oke? Jadi kita belajar yang pertama Tuhan minta kita berdoa diri kita kepada Tuhan secara pribadi. Yang kedua, kita belajar Tuhan minta kita berdoa bagi orang-orang yang mempengaruhi kehidupan rohani. Tetap hidup dalam pemeliharaan. Berdoa bagi mereka itu berdoa apa? Berdoa supaya mereka tetap hidup dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan di dalam dunia yang semakin jahat. Berdoa yang kedua adalah berdoa agar mereka menerima ajaran kebenaran dan melakukannya supaya mereka memiliki kekudusan. Oke? Yang ketiga, berdoa bagi semua orang percaya. Yesus berdoa bagi semua orang percaya. Malam hari ini kita diajarkan untuk berdoa bagi semua orang percaya, ya, supaya menjadi satu. Itu ajaran. Kenapa? Karena dunia ini tidak kenal. Dunia tidak kenal kalau untung saja tidak bersatu untuk bersatu dalam pengajaran untuk memperkenalkan Yesus dengan baik. Nanti dunia bingung. Dunia ini bilang jalan kebenaran begini, tapi yang di sana bilang begini. Orang yang tidak percaya bingung. Yang ini begini, yang di sana begitu, yang di sana lagi begini dan sebagainya. Orang yang di luar bingung. Yang benar yang mana? Akhirnya kan tertawa. Maka tidak heran adanya ketika kita salah memandang kita firman Tuhan, maka orang di luar Tuhan akan tertawa. Itu dia bilang harus pergi sembahyang. TPD itu bilang kalau sembahyang juga tidak apa-apa. Padahal itu sama-sama orang Kristen. Jangan dibahayakan itu sama-sama satu gereja. Sebenarnya benar yang mana? Selamanya kita tidak bisa menolong orang seperti mereka orang luar. Satukan konsep pemahaman rohani baru kita bisa jadi benar. Kalau tidak, tidak bisa. Oke? Berdoa untuk diri sendiri, teman-teman. Sekali lagi berdoa. Berdoa itu penting. Berdoa untuk diri kita, sekolah, cita-cita, pekerjaan, masa depan. Berdoa. Itu firman Tuhan yang kita di malam hari ini. Berdoa untuk orang-orang yang mempengaruhi kehidupan rohani. Generasi muda Sion, coba lihat saya. Kalau kita harus bisa berdoa untuk diri sendiri. Ini pesan Tuhan kita berdoa untuk gereja.
Tuhan titip untuk saya, dan saya mau titipkan ini juga untuk kita sama-sama. Berdoa untuk BPP, berdoa untuk BPPK, Sinodeka, berdoa Asis BPD, berdoa untuk Libanon, Pergamus, Siondong, berdoa untuk orang tua, gembala, pelayan, berdoa untuk Masyon, kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, anak-anak sekolah minggu, berdoa. Kalau waktu itu Tuhan Yesus berdoa untuk dia punya murid-murid, karena di jalan sampaikan kebenaran dengan mereka lihat mereka tumbuh dalam kerohanian hidup bersama-sama. Mereka melihat mujizat, mereka melihat kasih sayang Tuhan, mereka dilindungi, mereka dipelihara, mereka mengalami mujizat. Hari ini kita bukan Yesus, kita adalah orang-orang yang hidup dari perjuangan iman. Kita adalah orang-orang yang hidup dari pengorbanan rohani. Amin. Mari kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk rumah kita. Kita berdoa untuk bapak kita, mama kita, adik. Itu semua ada di bawah poin ini dulu. Orang-orang yang tinggal di kita. Kalau dulu mungkin orang bilang konsep di desa, sekali lagi saya tidak menyalahkan yang pernah kalian dengarkan. Ya malam hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan ajarkan kita pola kita doakan Indonesia ini. Karena apa ya? Bukan pengalaman, tapi mungkin nanti teman-teman yang bilang benar atau salah. Ketika pemuda tumbuh terus besar, dari sekolah minggu sampai ini firman Tuhan untuk angkat juga ya. Sekolah minggu, pergi sekolah minggu, sampai pemuda. Ini bapak, guru salah panas sama kiri jadi. Sudah, bukan mau konon kasih saya. Kita hidup ini bukan soal makan minum saja yang buat kita hidup. Ada benar Tuhan, ada doa. Yang kita jadi generasi seperti itu. Karena sampai hari ini pun generasi seperti itu masih ada di antara kita. Sebesar, saya juga bisa melayani. Saya juga bisa kemana saja saya bebas. Saya tinggalkan orang tua rohani. Saya ikut sama orang tua. Dan saya cari orang tua rohani. Dunia hanya melihat, kok tidak durhaka sama yang rohani? Kok apa yang sering itu dengar yang kau durhaka terhadap orang tua kan? Kalau kau menyangkal itu kan durhaka, kau kasih tinggal itu kan durhaka, kau tidak peduli itu kan durhaka. Buka mata lebar-lebar. Ada banyak orang durhaka kan? Ada. Karena itu kita yang cuma 5 orang, 6 orang ini berdoa untuk PGRI, berdoa untuk organisasi kita, berdoa untuk pemimpin, berdoa untuk gembala di tempat ini. Khususnya saya tidak bilang orang percaya seluruh dunia atau satu pun domain, tidak. Poin yang kedua ini berdoa khusus untuk kita di tempat ini. Poin yang ketiga itu berdoa untuk orang percaya. Oke. Kalau kita sudah berdoa dari diri kita, gereja kita, rumah kita, maka lagi berdoa untuk semua orang yang percaya, untuk hamba-hamba Tuhan. Mungkin di luar organisasi, hamba Tuhan di mana saja di kota besar di pelosok sampai seluruh dunia. Kalau kau sudah berdoa-doa untuk mereka, pengajar-pengajar supaya mereka lebih giat lagi mengajar orang-orang yang baru belajar firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Banyak sesuatu saya berdoa untuk pengembangan, tapi saya berdoa juga untuk sembuh-sembuh. Berdoa untuk orang-orang percaya yang mungkin kuliah hari ini sedang atau hari ini sedang hidup dalam kehidupan mereka yang menurut pikiran mereka baik. Berdoa juga untuk mereka. Karena itu yang Yesus lakukan. Karena Tuhan berdoa Tuhan gampang saja, tapi berdoa untuk diri kita sendiri pun kadang kita lah. Maka itu tidak heranlah kalau kita sering jatuh di dalam berbagai perjuangan. Teman-teman, sekali lagi saya bilang berdoa itu penting. Kalau nilai-nilai di gereja kita di tempat ini katakan jadikanlah doa itu sebagai nafas hidup kita ya. Itu salah satu nilai. Jangan kita lupa bahwa kita harus berdoa. Tidak,
berdoa untuk masa depan. Saya sekolah saja, sekolah bangun pagi pergi sekolah, pulang kan sekolah lagi mau. Kalau berdoa juga bisa kerja, itu tugas begini, kalau kerja saja berdoa. Karena yang tahu apapun terjadi besok ini atau sebentar malam kita tidur, apa yang terjadi itu tidak tahu. Yesus yang luar biasa tahu segala-galanya, misalnya dia tahu bahwa sebentar dia ditangkap saja, dia berdoa. Yesus yang sudah melakukan berbagai kebaikan, mujizat, kekudusan, penyelamatan saja, dia berdoa. Terus itu ya, terlalu menghitung kebaikan, kebenaran lagi masih tahu. Itu yang tidak tahu apa yang terjadi sebentar malam atau tidur atau besok pagi misalnya. Ada itu tahu dunia ini tambah jahat atau tambah surga di bumi atau tidak, itu ya tahu. Jangan sampai kita rasa gini, mati jahat, mati baik, mati itu bahaya. Berdoa, tidak dunia tambah jahat kan tidak? Dunia tambah jahat kan? Namanya orang-orang itu dalam dunia ini sebenarnya itu tambah buat kejahatan atau tidak? Kejahatan atau kejahatan ya? Tapi macam bisa-bisa saja. Tuhan bilang berdoa. Yesus berdoa waktu menghadapi pengkhianatan Yudas, penghakiman dunia, kematian salib, keterpisaan dengan murid-murid. Yesus berdoa. Kita melihat semangat. Nanti kalian baca di kitab-kitab Injil bagaimana Yesus berdoa. Kenapa sampai dia mendesak seperti itu tidak? Kalian tahu dia berdoa karena dia sudah lahir sebagai manusia pun. Dia melewati pencobaan. Dia jalan ketemu muka dengan muka untuk sampaikan buat mujizat kasih orang yang mati sudah masuk kubur. Dari yang mati masih tidur di rumah dia kasih mati sampai sudah kubur, bukan 1 hari sampai 3 hari pun. Orang mesti tidak percaya. Terus kita yang hanya cuma jalan bicara kebenaran, berusaha pakai kebenaran, terus kita tidak berdoa. Lemah, besti doang, lemah besti. Pas kalau berdoa, ya udah, harus berdoa itu saya. Yesus ada yang asal saya bisa kerja bagus. Tidak berdoa, jangan berdoa. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, tapi saya tahu Tuhan mengasihi kita di mana. Karena itu Tuhan minta kita berdoa. Menyambut pasca ini berdoa. Menyambut kakak di Batara, mari berdoa. Gereja itu punya banyak kerinduan, kita pun punya banyak tantangan, kita pun punya banyak kerinduan. Berdoa. Hari itu kita lihat percobaan itu paling senang sama orang-orang, paling senang. Beda dengan keluarga orang muda itu dan cobaan. Coba. Hai generasi muda, hai Maria, Cia, Indah, Mani, Musa datang, mari berdoalah. Diri kita berdoalah untuk orang-orang yang mempengaruhi kehidupan rohani kita, dan berdoalah bagi semua orang yang percaya. Karena doa itu penting. Dunia itu menyatakan Tuhan Yesus bunuh. Lu pikir kasih iblis pikir mau kasih stop pengorbanan karyanya Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia mati di atas kayu salib. Mau itu tidak menguasai. Karena memang upah dosa itu mau. Kenapa dunia tidak dinanti? Karena dunia tidak mengakui. Dunia tidak dinanti karena dia pikir dosanya ada, jatuh di dalam dosa terus tinggal sampai Yesus lahir sebagai manusia untuk tebus dosa manusia. Lu tidak mau, lu tidak mau, lu salibkan dia. Sampai zaman Rasul-Rasul orang masih tidak terima bahwa korban Yesus itu sudah hapus. Hari ini tuh kok tidak usah mati lagi, kok tidak usah Taurat yang harus mata dan mata sampai harus itu pencet Tuhan
Tuhan sebagai Tuhan. Bagaimana mau kenal Tuhan dan tidak hidup? Kalau kenal Yesus sebagai juru selamat saya belum. Kan juru selamat, percaya Yesus kan juru selamat pun. Kalau di sana ya percaya Yesus kita akan selamat. Kalau sudah bicara di dalam mempelai, bicara di dalam kebenaran itu bukan Yesus yang di atas sana, jauh di atas surga sana. No, Yesus cuma lagi. Bahkan Yesus sudah dikasih. Tadi kata ada sebuah kemuliaan dan kasih. Telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus mau kita kasih. Miliki Yesus supaya kita mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adil. Karena itu Yesus sudah turun. Karena dosa harus dihukum. Bayarannya kematian. Supaya tidak mengganggu yang firman Tuhan yang lainnya. Yesus sudah mati. Fix, selesai. Korban Yesus itu sempurna. Kau tidak perlu rasa kurang hari ini. Harus korban apa lagi? Amin. Mari berdoa sampai kita temukan